Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 terjadi di sejumlah daerah. Omikron dikatakan punya daya penularan kelipatan 3-6 kali lipat. Lalu apakah Omikron ini akan bermutasi dan bagaimana tingkat infeksiusnya? Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama Profesor Yuwono, Medical Microbiologist bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang Prof Yuwono. Apa kabar Prof? Selamat siang Tiara, baik. Baik Prof, ini kan kita ketahui bahwa adanya Omikron atau COVID-19 varian Omikron ini memang informasinya akan terjadi penularan lebih cepat begitu bagi mereka yang mengidap COVID-19. Nah ini bisa digambarkan Prof, sebenarnya untuk daya penularan Omikron sendiri ini seperti apa? Oke, dengan adanya mutasi pada beberapa titik di Omikron, yaitu pada bagian reseptornya, itu mengakibatkan Omikron memiliki kemampuan untuk menginfeksi 3-6 kali lipat lebih cepat ketimbang pada Delta. Akan tetapi dengan kondisi itu ada juga hal lainnya yang tanda kutip mungkin advantage atau menguntungkan kita, yaitu tingkat virulensinya atau keganasannya turun. Sehingga yang kelihatan sekarang tampaknya adalah infeksi pada saluran pernafasan atas. Maka gejalanya seperti batuk, demam ringan dan sebagainya. Tidak seperti Delta pada waktu itu infeksinya itu mencapai pada saluran napas bawah yang ditandai dengan pneumonia atau radang paru. Prof, tadi seperti yang Prof Yuwono katakan begitu ya, bahwa ada tanda-tanda atau gejala tertentu seperti demam, kemudian juga batuk pilek begitu. Ini kan mirip begitu Prof dengan tanda-tanda orang yang sakit karena peralihan musim atau pancaroba. Nah ini untuk membedakan antara dia ini sakit karena pancaroba begitu ya atau dengan Omikron, ini membedakannya seperti apa Prof? Oke, pada keadaan pandemi seperti sekarang ini, maka yang membedakan sebenarnya adalah kondisi saat ini di mana trennya sekarang adalah dominasi dengan virus corona, dalam hal ini adalah Omikron sekarang ini. Maka dengan kondisi seperti ini dalam lazimnya dunia infeksi, itu ketika satu dominan maka yang lainnya tidak akan ikut. Nah seperti sekarang kita bisa lihat dengan kecepatan seperti ini, kalau flu atau perubahan musim atau common cold itu biasanya nggak seperti ini. Dengan peningkatan yang mungkin kalau kita lihat dalam 2 pekan terakhir ini mencapai mungkin hampir 5 atau sampai 10 kali lipat dari kasus sebelumnya. Itu. Jadi bedanya adalah di trennya ini seperti ini. Trennya ini bukan tren flu biasa, bukan common cold, bukan karena perubahan musim. Gitu. Baik, mungkin ini karena gejalanya cukup mirip begitu ya Prof ya. Artinya mereka yang mungkin sudah memiliki gejala seperti batuk pilek ataupun juga demam, ini harus segera periksa atau swab begitu. Jadi ini paling penting begini, yang paling pokok sebenarnya bukan masalah periksanya, karena periksa ini nanti pun seperti sekarang kita hanya memeriksa dengan PCR, sedangkan PCR tidak bisa menetapkan itu Omikron, tapi setidaknya kita mengatakan bahwa ini adalah COVID positif. Nah oleh karena itu kalau ada misalnya kita sekarang menderita gejala flu, ataupun demam, ataupun nyeri tenggorokan, ataupun batuk, maka yang terbaik adalah isolasi. Jadi ini supaya kewaspadaan dininya kita ini kita terapkan. Jadi masing-masing kita sadar ketika badan sudah rasa nggak enak, kemudian ada rasa-rasa ada nyeri tenggorokan, batuk, demam dan sebagainya, isolasi. Berapa lama? Itu kira-kira berlangsung kalau untuk Omikron ini sekarang ini tampaknya lebih singkat ketimbang pada Delta sebelumnya. Yaitu sekitar 5-7 hari itu insya Allah sudah cukup. Prof, jika dibandingkan dengan mutasi-mutasi sebelumnya Delta dan juga pada awal pandemi begitu ya, ini bisa dikatakan bahwa Omikron ini dilihat pemulihan atau dampak dari gejalanya ini memang lebih cepat begitu ya Prof? Iya, jadi begini, intinya pada waktu Omikron ini muncul, Omikron ini kan muncul paralel ya, tidak sama dengan varian yang lainnya, bukan keturunan dari varian yang lainnya. Nah ternyata Omikron ini membawa mutasi dalam satu genom, satu gennya itu atau satu untainya itu membawa mutasi sampai 50. 35 diantaranya ada di gen S. Nah gen S ini yang menentukan 2 hal. Satu infectivity, yaitu bagaimana dia kemampuan menginfeksi begitu cepatnya. Yang kedua kemampuan untuk virulensi, bagaimana keganasannya. Ternyata ini 2 hal yang boleh dibilang begini. Kalau kemampuan infeksinya tinggi,
maka kemampuan keganasannya rendah. Tapi kalau ini kemampuan infeksinya agak rendah, maka keganasannya tinggi. Itu dibuktikan dalam banyak hal termasuk pada kasus COVID ini. Contoh pada waktu Delta kemarin, Delta itu kemampuan infeksinya agak rendah. Tetapi kemampuan keganasannya menyebabkan sesak napas dan gagal nafas itu lebih tinggi, seperti itu. Jadi ini kira-kira sudah law of nature lah, hukum alamnya seperti itu. Baik, Prof, ini memungkinkan nggak sih Prof kalau ada terjadi mutasi antar varian begitu, mungkin dengan Delta, antara Omikron dengan Delta itu memungkinkan nggak? Jadi begini, di dalam mutasi Omikron sendiri itu tercakup di mutasi nomor 501 itu adalah mutasinya punya Delta. Khasnya punya Delta dari 501 itu terjadi di Omikron juga. Jadi semacam Omikron itu punya mutasi yang merangkum beberapa mutasi dari varian-varian sebelumnya. Saya nggak tahu begitu canggihnya seperti ini ya. Ini intinya gini, mutation is by chance. Namanya mutasi virus itu nggak bisa kita prediksi. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Hanya saja kita sekarang yang kita baca adalah bukan masalah berapa kecepatan mutasi atau bagaimana mutasi itu terjadi atau berapa banyak variasi dari mutasi. Tapi yang kita baca adalah dua dampak tadi. Bagaimana dampak terhadap tingkat infeksi, kedua bagaimana dampak terhadap keparahan dari penyakit. Nah itu kita fokus seperti itu. Karena kita ini berbicara tentang evidence, bukti, kemudian bicara tentang concern masalah yang mengenai kita dalam hal ini adalah penyakit. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Profesor Yuwono, Medical Microbiologist, telah bergabung bersama kami di Kabar Siang TV One. Terima kasih Prof.